Halo Selebtubers, pengacara Agus Salim, Alvin Lim, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial. Setelah mengejek istri Hotman Paris yang kalah cantik, kini Alvin mengklaim dirinya memiliki harta yang melimpah. Melalui akun media sosialnya, Alvin menceritakan bahwa dirinya punya uang dan rumah di Amerika seharga 30 miliar, serta mobil senilai fantastis. Tak hanya itu pula guys, ia juga mengaku tak ingin berinvestasi di Indonesia. Mendengar pernyataan kontroversi Alvin Lim, Hotman Paris segera merespon. Melalui akun Instagramnya, Hotman lantas menantang Alvin Lim untuk adu kekayaan dengannya pada hari Sabtu 14 November 2024. Hotman Paris dengan tegas mengatakan ia dapat memperlihatkan bukti kepemilikan uang senilai 500 miliar yang tersimpan di bank hanya dalam waktu 1 menit. Dengan rasa percaya diri, Hotman Paris juga mengklaim memiliki deposito yang jumlahnya jauh melebihi 500 miliar. Halo Alvin Lim, kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, punya uang di Amerika, punya uang di Singapura, ngaku-ngaku punya mobil cuma seharga 3 miliar, ngaku-ngaku punya rumah cuma seharga 30 miliar. Alvin Lim, daripada banyak bacot kamu, ayo mari kita tunjukkan dulu uang tunai yang kau punya di tabungan kamu. Kau bisa nggak menunjukkan dalam 1 menit bahwa kau punya tabungan 500 miliar lebih? Ya, Hotman bisa menunjukkan itu, bahwa Hotman punya tabungan lebih dari 500 miliar uang tunai dalam hitungan 1 menit. Saya yakin kau tidak punya. Walaupun ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, tidak akan investasi di Indonesia, tidak akan investasi di Indonesia. Halo Koko, sadar nggak sih kamu siapa? Kamu itu Koko. Kamu sama saya itu sama-sama minoritas. Jangan begitulah. Masa bilang nggak akan investasi di Indonesia, ya? Oke. Tapi untuk membuktikan bahwa omongan kami itu tidak benar, ayo saya kasih kesempatan di hadapan para wartawan. Mari kita bertarung dalam hitungan jumlah uang kekayaan. Dalam 1 menit saya bisa buktikan saya punya uang tunai di bank lebih dari 500 miliar, bahkan jauh lebih. Kau bisa nggak? Itu gampang dengan menunjukkan buku deposito. Saya bisa dalam hitungan menit, saya tunjukkan ke kamu 5 koper sertifikat deposito. Ayo, jangan cuma bacot doang di media. Kau nggak akan bisa nandingin gue, udah terlalu jauh lah, sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu, nih pengantaranya nih, oke? Jangan banyak bacot, tunjukkan tabungan kamu. Ayo. Mending yang ngomong itu adalah manusia berprestasi, orang itu tidak punya prestasi. Aku kenal dia, ya. Kalau dibandingkan karir gue sama dia kayak bumi dan langit gitu loh. Makanya itu semua oknum-oknum itu pada iri sama gue gitu loh. Ada yang bilang ini mana ada palsu di depan ini. Ya. Bang, ada pengacara? Nggak ada tuh. Dia punya rumah 30M diumumkan. Saya punya rumah 30M. Villa gue aja 130M. Villa gue aja puluhan di Bali. Saya udah 30 itu udah 30 tahun lalu. Itu mah benar-benar kampungan gitu loh. Kampungan dan kasihan kita lihatnya gitu loh. Kampungan dan kasihan lihatnya gitu loh. Bang, ada pengacara yang menyindir nama abang, gak usah ikut campur. Nah, abang merasa tersangka. Saya tidak merasa ikut campur, tapi setiap kita buka IG, setiap kita buka medsos itu melulu. Kalau gua kan semua konglomerat dan perebutkan aku dengan honor yang puluhan miliar. Mereka itu berusaha ikut-ikutan perkara receh agar masuk media. Karena nggak akan bisa menyaingin Hotman. Dia itu si botak si Rasman. Sekarang udah jadi terdakwa, ya. Pengacara jadi terdakwa kan malu dia itu, malu banget gitu loh. Soal dihukum itu hal lain, tapi dengan gua bikin dia jadi terdakwa di pengadilan, sudahlah, selesai sudah imbas dari perbuatanmu. Hei botak, jangan coba-coba imbangin, bersaing dengan pengacara udah kayak bumi dan langit. Lu kan pengacara di daerah sana, udah 38 tahun jadi pengacara internasional. Kenapa? Apalagi? Katanya Senin mau ngelaporin. Siapa? Itu mau omongan kaki lima. Omongan kaki lima. Gimana itu mengulitin apa orang?
Orang perkara besar aja nggak pernah dia pegang. Itu omongan semua ngomong kaki lima, pengacara-pengacara yang baru anak kemarin yang benar. Anda sudah tahu karena hampir semua konglomerat dari segi apapun mereka udah jauh di belakang gua. Cuma itulah caranya agar masuk medsos adalah menyindir pengacara top. Sindirlah orang terkenal, maka nama kamu juga akan ikut-ikutan terdengkrak dikit-dikit. Ya. Bang, Ya. tapi Bang, secara mendengar pidana ada berarti- ucapan seperti itu yang diucapkan oleh seorang lawyer, seorang penasihat hukum seperti apa sih di sosial media lagi? Ya itulah, disitulah kelihatan tidak berkualitas mereka, ya, tidak berkualitas. Mana mungkin? Saya sudah mengalahkan ribuan pengacara, tapi dengan yang bonafit berperang di pengadilan, saya sidang di Mahkamah Agung Singapura, sidang di perkara-perkara internasional. Dari segi harta pun mereka secuil dibandingkan harta gua ini, secuil. Aku tidak pernah bicara harta, tapi mereka bicara harta rumah saya 30 M. Dia bilang gitu. Dibandingkan punya saya itu segini, tik gitu loh. Kita ini anak-anak muda, saya masih muda nggak sih? Masih muda, masih. Jiwa muda. Saingannya sudah puluhan triliun, bukan lagi 30 M. Kampungan banget sih 30 M dipersoalin ya. Kalau pendapat saya, Hotman bilang seperti itu karena Hotman mau mendapatkan simpati dari Novi. Dia bukan berbicara sebagai lawyer. Kalau dia berbicara sebagai lawyer, ya kan, bacalah undang-undang advokat. Undang-undang advokat sudah bilang, kalau ada kata-kata yang tidak pantas, kalau ada pembelaan yang tidak pantas, kalau ada tingkah laku yang tidak pantas, itu ranahnya ada di organisasi advokat, bukan di kepolisian. Kepolisian itu kalau udah ada pelanggaran hukum, ya merampok, mencuri, korupsi, nah, ya bukan kita saling ngejek-ngejekan lapor polisi, saling ngata-ngataan bego lu tolol lu besok saling lapor polisi. Akhirnya polisi ngurusin orang yang saling lapor-laporan kayak begitu, udah sangat tidak efisien sama sekali, Mas. Ya, jadi saya melihat Hotman berbicara bukan sebagai lawyer karena saya yakin dia tidak mengerti undang-undang advokat. Bang, tapi terkait Hotman bilang karir abang dengan Bang Hotman itu mengingat lagi dan hukumnya seperti apa? Ya dia harus compare apple dengan apple, Mas. Berapa lama dia sudah beracara? Berapa lama saya sudah beracara? Saya baru beracara 4 tahun. Jadi kalau manusia nih saya masih balita. Dia bilang dia sudah beracara 40 tahun. Jadi kalau 40 tahun dia udah om-om separuh baya. Terus ngajakin adu lari, ngadu banyak duit, kan lucu. Anak balita kalau lu tanya uangnya berapa. Kalau saya udah bisa punya uang, bisa beli rumah 30 miliar dan itu salah satu rumah saya, berarti seharusnya dia yang malu dong. Lu umur 40, penghasilan lu kemana? Terus sekarang dia usia 40 tahun beracara, bukan usia 40 tahun beracara, ya kan? Kok kerjanya nyinyirin orang yang baru 4 tahun beracara? Ya, jadi di sini teman-teman harus melihat kenapa Anda lihat Facebooknya Hotman Paris Official itu isinya Alvin Lim semua. Ya, baik isi tulisannya maupun gambar saya. Bang, Iya. minta foto itu aja, Bang. Apa surat LP? Boleh, Bang? silakan. Iya, isi foto LP-nya, Bang. Ya, jelas LP lo. Ki, stok Ki, LP Ki. Siap. Tak berhenti di situ guys, Hotman juga menyebut karir Alvin Lim sama dengan kliennya Agus Salim yang diduga menyalahgunakan uang donasi. Sebagai pengacara, Hotman juga menceritakan bahwa selama ini dirinya telah menangani banyak kasus kelas kakap dan memiliki banyak klien para konglomerat di tanah air. Ia bahkan sudah 1/4 abad mengawal Prabowo yang kini sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pengacara dengan 9 juta follower itu pun mengirim peringatan keras bahwa langkah Alvin Lim menyenggolnya adalah perbuatan yang sia-sia dan tidak akan berhasil. Ia pun meminta Alvin Lim untuk berhenti membicarakan kekayaan secara sembarangan. Nasihat seorang senior kepada junior, Alvin Lim, berhentilah menyenggol Hotman. Tujuan kamu jelas untuk menaikkan statusmu agar seolah-olah satu level dengan Hotman Paris. Jelas nggak mungkin. Kamu bukan level saya. Alvin Lim bukan level Hotman, baik dari segi karir, reputasi, kualitas maupun dari segi harta.
Karir kamu, ya itulah seperti Agus yang lagi sakit, seperti Agus. Mau tanya tentang klien Hotman, hah? Hampir seluruh konglomerat di Indonesia ini klien saya, hampir seluruh naga di Indonesia ini klien saya. Tanya Pak Prayogo Pangestu, orang terkaya Barito Pasifik. Tanya Pak Tahir, tanya grup Sinarmas, tanya Bapak Prabowo. 25 tahun beliau jadi klien saya, perusahaan dia. Tanya Pak Hasim, adiknya Prabowo, sampai sekarang jadi klien saya. Ya. Perkara-perkara pidana kakap, perkara korupsi, perkara bisnis, apalagi perkara kepailitan, semuanya ke Hotman, hampir semuanya ke Hotman. Perkara arbitrase nasional internasional, bahkan sudah terlalu sering Hotman bersidang di luar negeri, perkara-perkara internasional, termasuk di arbitrase internasional maupun sampai di Mahkamah Agung Singapura. Hotman 20 tahun di kantor pengacara internasional Makarim Thailand, memimpin puluhan bule, bahkan ratusan pengacara. Hotman 4 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar di Australia dengan jumlah lawyer 700. Hotman sudah terlalu sering ditulis oleh media asing di New York Times, di Herald Tribune, di berbagai koran dunia. Sekali lagi, tidak ada gunanya kamu menyenggol Hotman untuk menaikkan status sosialmu, seolah-olah kamu pengacara hebat, seolah-olah kau sama dengan Hotman. Klienmu yaitu seperti Agus. Kamu itu satu level dengan Rasman Nasution. Oke? Satu level dengan Rasman Nasution. Oke? Alvin Lim, kita tidak selevel. Nah, itu lagunya dulu. Oke? Menanggapi tantangan dari Hotman Paris, Alvin Lim segera membalas. Menurutnya, hanya orang miskin yang menaruh uangnya di deposito. Alvin menjelaskan asetnya yang melimpah itu ia simpan dalam bentuk properti, saham, option, dan juga perusahaan-perusahaan yang dimilikinya. Di sisi lain nih guys, Emma Waroka baru-baru ini juga turut melontarkan sindiran tajam terhadap Alvin yang menurutnya terkesan meremehkan Indonesia sebagai tempat investasi. Emma mengaku kaget setelah mendengar Alvin Lim mengatakan lebih baik menginvestasikan uang di luar negeri ketimbang di Indonesia. Dengan nada kesal nih guys, ia pun memperingatkan Alvin Lim yang mengklaim punya properti di Amerika dan uang di Singapura namun tetap memilih tinggal di Indonesia. Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito, Hotman Paris hanya orang miskin yang taruh uang di deposit ya. Mohon maaf ya, aset saya kebanyakan ada di properti, kedua ada di saham, ada di options, dan yang terakhir ada di perusahaan-perusahaan saya. Saya punya bisnis ya. Jadi saya tidak menaruh uang di deposit, teman-teman ya. Buat apa? Bunganya kecil di situ ya. Yang ada setiap tahun selalu kehilangan value. Makanya saya bilang, produk deposit itu hanyalah produk untuk orang miskin ya. Dari sini aja udah kelihatan siapa yang lebih kaya. Oke? Terima kasih. Salam cerdas keuangan. Rakyat atau kerusuhan, gue bisa keluar. Gue punya rumah di Amerika, ya toh. Gue punya duit di Singapura, gue punya duit di Amerika. Gue bisa hidup tenang di sana. Ngapain gue pusingin Indonesia? Ya, jangan harap saya mau bantu Indonesia, ngapain? Itu bukan smart, namanya itu goblok. Lu sekarang gue dari sini, gue gak masalah. Ya, gue gak masalah, bos. Saya gak senasionalis Aduan. Saya kalau mau buat proyek atau hotel, gue gak bakal mau invest di Indonesia, bos. Duit gue mayoritas di luar negeri, bos. Duit gue ya mayoritas di luar negeri. Saya tidak senasionalis Bapak Aduan. Berarti ya, karena kenapa? Saya juga harus memikirkan diri saya dan anak-anak saya dan istri saya. Wah, karena kalau benar-benar suatu saat terjadi yang namanya quote-unquote rakyat atau kerusuhan, Gile, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Gue dari kemarin tuh mikir, tau gak lo, ini orang gimana sih buka cabang banyak banget perusahaannya dia gitu di negara kita gitu kan. Tapi kok kayaknya kok panas banget gitu.
Gue nggak tahu bahwa dia sebenarnya tuh ada statement ini, baru nemu gue tadi pagi. Gue kaget gue, jujur gue kaget. Mendingan invest di luar negeri. Ya udah sana invest ke luar negeri sana. Dan juga sekalian ngapain tinggal di Indonesia? Ngapain? Untuk apa lu tinggal di sini? Untuk apa lu tinggal di sini? Kalau lu bilang di sini nggak perlu lu invest uang lu bawa uang lu ke luar negeri semua. Terus lu ngapain masih tinggal di sini, Pak Alvin? Ngapain? Hah? Kenapa? Bisa keluar. Gue punya rumah di Amerika. Iya, lu punya rumah di Amerika, terus? Gue punya duit di Singapura. Lu punya duit di Singapura, iya, terus? Di Amerika. Gue bisa hidup tenang di sana. Ngapain gue pusing di Indonesia? Ya, jangan harap saya mau bantu Indonesia, ngapain? Itu bukan smart namanya itu, Bu. Manusia si gigi coklat yang giginya rada-rada berjarak itu loh, akhirnya mengaku tidak punya deposito. Dia ngaku punya perusahaan, punya aset. Oke. Kalau kau memang kalah bersaing deposito sama Hotman, kalah juga dalam karir, kalah juga dengan kepopuleran, sekarang kita bersaing aset. Coba tunjukkan perusahaan kamu. Coba tunjukkan nama perusahaan kamu. Yang kedua, coba tunjukkan nama, alamat rumah-rumah kamu. Aset kamu apa aja. Jangan cuma bacot lu aja yang gede. Saya tahu itu kamu, saya tahu ekonomi kamu, semua orang kenal kamu. Ya, udahlah. Dari segi aset pun, kamu nggak ada apa-apanya dibanding Hotman. Kalau dari segi karir, sudah jelas kau di bawah saya. Mungkin kau waktu di penjara tidak tahu bahwa Hotman itu sudah kayak semakin meteor. Ya, Anda tahu, semua tahu usaha saya apa selain pengacara, berkibar. Usaha kamu, ayo adu sekarang sama gua. Kalau adu karir udah deh, kamu bukan level gua. Klien kamu itu si Agus, ya, dan klien Hotman, ya, itu tadi hampir semua konglomerat, bank-bank besar, international cases, ya. Kamu itu satu level sama Rasman Nasution. Ayo tunjukkan satu aset kamu. Kalau cuma rumah 30M mah, nih. Itu mah satu villa gua di Bali. Lu tahu villa gua banyak banget di Bali. Belum lagi di Jakarta, di mana-mana saham. Tunjukkan. Orang tahu saham saya di mana. This is entertainment. You know that? Ayo. Ngaku nggak punya deposito, bilangnya deposito untuk orang miskin. Justru karena uang cash gua terlalu banyak. Sehingga sebelum diputar ke bisnis lain, didepositokan dulu. Saking banyaknya sampai ratusan miliar. Sekali lagi, kamu bukan level gua, oke? Kau ke dokter gigi dulu, ya. Kalau kau kurang uang, kasih tahu saya agar saya kasih uang ke dokter gigi. Cuci darahnya katanya, apa benar kau cuci darah pakai BPJS? Benar nggak sih rumah sakit di Tangerang? Benar nggak sekarang ini kau cuci darah pakai BPJS? Katanya di rumah sakit. Saya cuma nanya loh, kalau benar, aku mau bantu kamu untuk bisa cuci darah di ruang VIP, oke? Jangan bacot, jangan banyak bacot kamu dalam. Setelah saling sindir soal kekayaan dan investasi, gimana menurut kalian? Apakah Alvin Lim benar-benar lebih unggul dengan klaim hartanya atau justru Hotman Paris yang tak terkalahkan dengan bukti nyata? Nah, gimana pendapat kalian tentang pernyataan Alvin Lim terkait investasi? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.